ya. Mereka memulai dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, selamat malam Tuhan, selamat malam Allah. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan kami boleh bersatu dengan teman-teman kami yang untuk mengikuti perkatasan Amalia. Tuhan, kami tahu walaupun kami di Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami boleh tetap merasakan kami tetap boleh merasakan sukacita dan kami tetap boleh merasakan kesatuan hati bersama dengan teman-teman kami Tuhan walaupun kami tidak bertatap muka Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam hadirat Engkau lebih dan lebih lagi, sebelum kami memulai meditasi pada malam hari ini, izinkan kami memohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat Tuhan, baik dari perkataan kami, baik dari perbuatan kami, maupun dari sikap hati kami yang menyakiti hati Engkau ataupun menyakiti hati sama teman-teman yang Tuhan. Kami mohon ampun, biarlah kiranya Kau yang menyucikan kami, Kau yang melayani kami, biarlah Kau yang memutihkan hati kami kembali Tuhan, untuk kami boleh menghadap, untuk boleh kami menghadap Engkau, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit pada malam hari ini, doain Tuhan, atau mungkin masih di perjalanan dari tempat kerja, memang Kau boleh mempertemukan mereka, sehingga mereka boleh bersekutu bersama dengan kami Tuhan, sehingga mereka boleh memuji, boleh menyembah Tuhan, boleh mendengarkan setiap firman yang akan diberikan pada malam hari ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami datang untuk mengikuti pada Tuhan, kami datang untuk bersekutu dengan Kau, kami pulang dengan tidak akan sia-sia Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kasih yang berasal daripada Engkau, dan kami boleh mempromosikan Tuhan dari lepas jiwa Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di setiap mungkin kehidupan kami Tuhan, hanya Kau yang selalu sehingga Kau setia bersama dengan kami Tuhan. Di saat mungkin Tuhan kami menghadapi permasalahan dan kami mencoba menjauh daripada Engkau, tapi Engkau tetap setia bersama dengan kami Tuhan. Mungkin Tuhan seringkali kami tidak menyadari Tuhan karena kami hanya fokus pada masalah kami, tapi Tuhan Engkau tetap tersungguh dengan kami hanya boleh melihat ke atas Tuhan, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kau menjelaskan Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan kami ingin memuji-Mu, kami ingin mengucapkan ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu satu-satunya Engkau Tuhan bersama kami.
memiliki bahasa yang seperti yang paling mengerti setiap kedalaman. Mungkin walaupun kamu tidak ngomong tidak begitu kalau mereka tahu orang kamu mengerti Tuhan dalam omongan dari awal pertemanan berarti mereka Tuhan serahkan dari kami tidak hanya jalan kamu tapi kalau sudah bisa. So teman-teman, kita sekarang mau memuji Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian dengan teman-teman, siapa yang merasa Tuhan Yesus baik, boleh angkat tangan. Ya teman-teman, kita mau sekarang mau dengerin kesaksian, dia mau berbagi kesaksian.
Nanti Ci saya. Oh iya boleh. Cinat, mau saksiin Cinat? Main dulu, Cici. Cinta mungkin ada Cinta, ada Nancy, mungkin ada yang mau berbagi kesaksian. Christine yang kemarin ulang tahun. Cerita boleh, Christine. Oh iya, ya kemarin tuh aku habis ulang tahun. Ya pasti untuk kemarin itu kan aku ulang tahun, terus apa sih ada yang ngasih berkat kado gitu buat aku gitu dari ibu tirinya aku, kakaknya aku, temennya aku. Cuma segitu aja sih, yang lainnya kan banyak apa aku suruh mereka datang ke rumahnya aku karena mereka mungkin pada nggak bisa. Ya udahlah, aku ngerayain aja apa cuman kami bertiga doang sih, aku, papanya aku, sama ibu tirinya aku, jadinya cuma bertiga kan. Kalau yang tahun lalu, yang tahun lalu itu kan dirayain rame-rame gitu, cuman mungkin masih PPKM, mungkin jadinya cuma kami bertiga doang yang ngerayain gitu. Itu aja sih. Ulang tahun Christine. Ya, makasih. Ada lagi? Aku boleh, Ci. Ya. Jadi kan kemarin ini aku sempet kayak kesaksian juga kalau ternyata aku, papa, mama tuh malah jadi ke Krisma bareng. Dan setelah minggu ketiga, nah jadi ada sebuah kejadian yang menurut aku pribadi ya bodor gitu sih. Jadi kan memang setelah Krisma ini sebenarnya si papa juga kayak kurang suka gitu soalnya sharing-sharing kan. Sedangkan papa mama aku sendiri bukan orang yang terbiasa untuk sharing kesaksian atau sharing perbuatan rohani seperti itu. Jadi itu sebenarnya hal baru buat mereka. Dan di minggu kemarin ini pas banget ditanya tentang pelayanan apa yang ingin dilakukan setelah beres Krisma. Dan aku tuh sempat ngasih tahu Pak jadi tatip biar kayak bantu buat ngurusin misa gitu atau jadi koordinator misa aku bilang gitu kan. Terus tapi itu papa awalnya kayak kekeh gitu kayak enggak udahlah papa nggak usah ikut Krisma lagi kayak nggak suka gitu sharing-sharing soalnya minggu kedua ditanya apa papa jawabnya beda gitu kayak nggak sesuai sama pertanyaannya sampai pembinanya tuh kayak ngomong bukan pak gini-gini tapi papa tuh kayak kekeh tapi ya begitulah kan udah tua juga jadi agak susah diomong. Terus pas kemarin ini yang pertanyaan pelayanan itu pembinanya tanya, Pak nanti kalau udah beres Krisma ada rencana untuk pelayanan apa? Ya bolehlah nanti saya kalau ada bisa bantu saya boleh bantuin apa aja boleh. Jadi ketika pembinanya nanya, malah kayak boleh boleh nanti diiniin gitu. Nanti saya ikut bantu aja nggak apa-apa. Kalau butuh ini bukannya promosi gimana, cuma emang si papa ngomong kayak kalau butuh kacamata juga boleh datang ke saya datang coba teh. Saya toko kacamata. Jadi ya bodor aja sih jadi melihat si papa kan kita beda beda kelompok tapi kan zoomnya kayak papa di ruang mana aku di mana jadi tetap kelihatan gitu si papa ngomong apa teh jadi ya bersyukur aja sih aku dari dulu kayak pengen papa kegiatan atau di gereja gitu biar ada lingkungan sama bapak-bapak teh ngomongnya teh adalah yang baik-baik gitu jadi itu aja sih kesaksiannya Tuhan kayak uh, mengarahkan keluarga aku buat ikut pelayanan gitu terima kasih. Thank you, Ani. Ada lagi? Kalau aku bertanya. Jadi kira-kira mungkin
hari apa ya, Senin, hari Senin, dia lagi biasa gitu udah pulang, santai lagi ngobrol lagi. Tiba-tiba teh, kok aku megang-megang nih leher sebelah kiri, dimegang-megang leher, kok ada benjolan ya, gitu. Terus aku ngomong, Rik, ada benjolan, wah terasa. Tapi aku raba-raba gitu, kok tidak terasa ya, gitu, kok kayak ada benjolan. Terus hari apa, hari 2 hari atau besoknya dipegang kok kayak makin gede nih si benjolannya. Terus apa namanya, bahkan yang kapan pas dari dia tuh dia pada kelihatan sekarang di kemarin kan enggak, di foto juga nggak kelihatan. Oh iya ada kelihatan, dia mau bilang kok jadi 2, saya cuma 1 gitu ya, tapi dia apa ya jadi 2, nah maksudnya ya masa sih gitu udah ada benjolan ada juga udah apa ya bisa dibilang ya lumayan ya seperti takut ya gitu, karena kan kalau sesuatu yang ya kayak benjolan gitu bukan sesuatu yang apa namanya yang bisa disepelein lah gitu aku pikir gitu. Terus cuman kayak Tuhan apa ya gitu, ya udahlah nantilah mungkin satu gitu kalau misalkan ada kesempatan aku ya ke dokter gitu ya, nanti aku coba cek lah gitu itu apa gitu. Terus sambil aku kayak baca-baca gitu, baca-baca di Google ya kan, kadang di Google tuh banyak informasi ya, tapi kadang bisa menakutkan, kadang bisa juga membuat tidak menakutkan gitu. Cuman pas lagi hari apa gitu aku kayak mikir gitu kayak Tuhan apa ya gitu, setelah baca Google itu kan banyak faktor soalnya. Terus kayak ya kayak di situ kayak pas tadi aku doa malam sambil terus fresh worship gitu, kayak Tuhan ngingetin gitu, kamu dalam kehidupan kamu dulu dari kamu kecil sampai kamu hari ini kamu udah mengalami banyak Tuhan dalam kehidupan gitu. Tuhan udah berapa kali menyembuhkan aku, terus kayak ya kenapa sekarang ini kamu harus khawatir gitu, Tuhan yang sama juga Tuhan yang bisa menyembuhkan aku gitu. Jadi aku pikir oh iya ya, dulu aku bisa hilang, aku bisa ambil sepertinya anak gitu, kenapa cuma dari jalan yang ini aku harus khawatir gitu. Nah jadi dari situ aku kayak mulai ya udahlah gitu, aku teh nggak mau kasih aku terus ini aku teh hilang karena aku mikirin itu gitu. Jadi udahlah gitu, setelah aku doa aku berserah, istilahnya aku berserah sama Tuhan, aku lebih apa ya lebih tenang lah gitu. Terus kayak ya aku juga nggak terlalu banyak khawatir gitu. Dan ya hari ini yang kadang-kadang kok kayaknya udah ada kecil gitu ya, semoga hilang besok gitu. Aku yakin dan percaya tanpa dokter pun kalau Tuhan kita bisa hilang gitu. Udah nggak segede kemarin lah gitu. Udah sempat kemarin sempat sakit di padang, sekarang di padang tuh kayak udah nggak terlalu gitu ya. Aku yakin lah gitu. Saat kita memuji Tuhan, mungkin saat kita nggak bisa berkata-kata, di saat kita menyembah Tuhan, mujizat nyata di dalam sebuah pujian dan penyembahan itu yang benar gitu. Aku menyembah Tuhan, aku yakin dan percaya Tuhan juga bisa menemukan aku mau. Jadi teman-teman, saksian satu lagi deh. Cinta lo kesaksian sih. Ya udah teman-teman, kalau ada kita mau ambil saat ini kita mau merasakan setiap bersama
bersyukur Tuhan kalau boleh memiliki Tuhan yang sungguh dan nyata, kami boleh memiliki Tuhan yang sungguh nyata. Tuhan kami bersyukur untuk setiap perjalanan kami yakin Tuhan setiap hari sebagai pribadi banyak akan kebaikan yang kita kerjakan. Saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam setiap penyembahan kami, kuasa-Mu boleh menyertai kami. Di saat kami Tuhan mungkin dari cara kami yang sedang tertebar Tuhan, yang sedang mengalami setiap permasalahan saat ini, datang ke dalam hadirat Tuhan dan lepaskan seluruh beban, seluruh kekhawatiran semuanya Tuhan. Mari saat ini kita fokuskan saja pemikiran kita semuanya hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena kami yang tidak percaya Tuhan bahwa Kau akan melakukan banyak kita Tuhan, bahwa Kau bisa melakukan banyak yang Tuhan kami Tuhan adalah mungkin kami tidak bisa membalas kebaikan Kau Tuhan, kami tidak bisa membalas semuanya itu, kami hanya bisa memberikan Tuhan upaya yang harum melalui kami menyembah Engkau, melalui hati kami dan mulut kami yang memuji dan menyembah Engkau.
pilih Engkau Tuhan. Tiada janji tapi yang ada pada dari soraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa mengira-ngira. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas kekuatanmu, lamanya Tuhan pilih Engkau Tuhan. Tiada janji tapi yang ada pada. Tiada janji tapi yang ada pada. Tiada janji tapi yang ada pada. Ku kembangkan, ku tinggikan, ya Tuhan, Engkaulah Dia yang kami akan selalu aman berada di dalam lindungan Tangan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, kalau 1000 rubah Tuhan telah perjalanan yang berjalan bersama Engkau, kami akan bisa sampai. Kami akan ingin mendengarkan firman hati Kau, Tuhan. Firman-Mu yang akan dibawakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersatu hati kami berdoa Tuhan. Biar Tuhan bantu kebungut dia Tuhan. Dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan dari pada hal
Ya, apapun Tuhan yang saat malam hari yang tadi disampaikan Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan. Kami yakin Tuhan dan percaya Tuhan, ya firman-Mu boleh terkabul Tuhan, boleh tertanam di hati kami Tuhan, dan boleh menjadi buah Tuhan. Bagi kami sebagai lepas daripada Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa cara mau yang berbicara Tuhan, biarlah kami juga Kau berikan hati Tuhan, hati untuk mendengarkan juga ya Tuhan, biar kami boleh berdiam dengan hati yang memandang dan rasa tidak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ya hormat segala puji dan Tuhan dan pada kita Tuhan sekarang kalau kita silakan Kau. Oke, thank you, Ci Fani. Oke, shalom semuanya, teman-teman semua yang dikasih oleh Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa baik. Wih, mantap sekali Christine, mantap sekali Lani, Nat semuanya. Amin. Puji Tuhan ya, teman-teman. Kita masih dapat berkumpul, kita masih dapat diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersatu dalam acara persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan kita untuk kita memuji dan kita untuk menyembah Beliau. Oke, teman-teman semua, kayaknya nggak usah cukup perkenalan lah ya, karena mostly udah banyak yang kenal. Atau mungkin kalau ada yang belum kenal, nama saya adalah Michael Nata Atmaja. Saya berasal dari PD sini juga, dan kebetulan saya juga aktif sebagai pewarta dan pengajar muda di BPK PKK Keuskupan Bandung. Nah, cukup ya teman-teman, karena mungkin teman-teman sudah pada tahu mengenai saya. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan men-sharingkan sedikit sih teman-teman tentang tema yang berjudul tentang berjalan bersama Yesus. Sebentar, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Wait sebentar. Oke. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan sedikit tentang mengenai berjalan bersama Yesus, walking with Jesus. Nah, teman-teman, kalau teman-teman dengar kata jalan-jalan nih, pertama-tama nih apa sih yang teman-teman keluar dari pikiran teman-teman? Kalau sedang ada kata jalan-jalan, apa nih? Boleh nih teman-teman, ada yang bisa bantu jawab? Boleh via chatting atau via voice langsung? Liburan. Hiburan ya? Oke, hiburan. Ada lagi, teman-teman? Film. Film? Wih, nonton ya. Udah lama kita nggak nonton gara-gara COVID nih. Dinosaurus itu. Kenapa? Filmnya dinosaurus itu yang judulnya Walking with Dinosaurs. Waduh, mantap sekali Christine. Ada lagi teman-teman? Wih, Diki bilang ngedate. Wih, Diki otaknya sekarang ngedate mulu ya. Udah ada cem-ceman beda Diki sekarang. Oke, biasanya kalau kita berpikir tentang berjalan-jalan itu, kisah Kamil kita simpulkan bahwa biasanya itu mengenai suatu hal yang indah ya teman-teman. Mengenai suatu hal yang menarik. Saya sama seperti Diki bilang nih, pikirin jalan-jalan ngedate. Masa jalan sama pasangannya sendiri, tanda kutipnya masa bete, masa jalan sama kasihnya sendiri bete, kan nggak mungkin ya. Pasti kalau kita berjalan-jalan, kita pasti pengen dalam situasi yang senang, situasi yang gembira, dan ujungnya buat kita boosternya seperti happy. Lalu kenapa berjalan dengan Yesus? Nah, sebelum menggali lagi lebih dalam teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan sedikit. Siapa sih Yesus itu teman-teman menurut teman-teman? Sebelum kita berjalan, siapa sih Yesus bagi teman-teman semua? Jadi kan kita ngomong kalau kita berjalan-jalan, ya kita jalan suasana happy, suasananya gembira. Lalu kita sekarang berjalan-jalan bersama dengan Yesus. Lalu siapa sih makna Yesus bagi teman-teman sendiri? Oh, Diki bilang Yesus itu adalah Allah Bapa. Betul sekali. Diki, Yesus merupakan Allah Bapa. Ada lagi teman-teman yang bisa bantu jawab? Sahabat. Yesus adalah sahabat. Wih, Cina the best. Yesus merupakan sahabat kita. Betul sekali, teman-teman. Ada lagi? Christine mungkin? Itu orang tua juga anaknya Maria. Orang tua dan anaknya Maria. Wih, betul sekali. Christine hebat. Cisinta bilang sumber sukacita. Chris bilang pembimbing. Wih,
Semuanya sungguh luar biasa ya. Udah kayaknya nggak usah lah, nggak usah khotbah hari ini. Sekian dan terima kasih. Teman-teman udah hebat luar biasa semua. Nah teman-teman, jawaban teman-teman semua itu benar. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah Bapa, Yesus adalah pembimbing, Yesus adalah putra dari Maria, Yesus adalah penyelamat kita, Yesus adalah syukur kita. Itu semua benar teman-teman. Bahkan Yohanes 13 ayat 13 dikatakan seperti ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan teman-teman. Yesus itu benar-benar seperti yang teman-teman katakan, dan dia pun merupakan seorang guru, yang artinya merupakan suatu panutan yang harus kita ikutin, harus kita contoh. Dan dia sendiri merupakan Tuhan. Tapi terlebih dari itu semua, makna Yesus menurut saya sendiri sama seperti makna yang tadi Cina sempat sampaikan. Yesus menurut saya sendiri mempunyai makna yang lebih dalam dari hanya sekedar guru sebagai Tuhan, tapi Yesus mempunyai makna seperti sahabat saya sendiri. Yesus merupakan sosok yang selalu ada di saat kita berada dalam kesusahan maupun dalam kesusahan. Dia itu selalu ada dan selalu mendampingi kita. Nah, teman-teman, kalau kita membahas lagi tentang mengenai berjalan bersama dengan Yesus, saya merenungkan hal ini ketika diberikan tema, lalu saya mendapatkan rema dari ayat ini teman-teman. Ketika saya bergumul mengenai apa sih yang harus saya sharingkan, Tuhan, muncul satu buah perikop tentang perjalanan di Emmaus. Mari kita baca bersama-sama ya teman-teman. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Ada yang bersedia bacakan? Kalau tidak ada, saya yang bacakan, tidak apa-apa. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa kelihatan ke malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Demikian Injil Tuhan, pujilah Kristus. Nah, teman-teman, ketika saya merenungkan tentang tema ini, tentang berjalan dengan Yesus ini, saya bingung sebenarnya teman-teman. Apa ya sih yang harus saya sampaikan teman-teman? Saya bingung dan saya bergumul. Akhirnya saya menggali lagi lebih dalam ini. Kenapa sih kita harus berjalan dengan Yesus? Kenapa sih kita harus melibatkan Yesus dalam kehidupan kita? Kenapa sih kita harus menyertakan Yesus dalam segala hal aspek kehidupan yang sedang kita jalani, teman-teman? Setelah saya merenungkan itu, saya mendapatkan 3 intinya, teman-teman, dari ayat parikop tadi. Yang pertama, kenapa kita harus berjalan bersama Yesus? Itu karena kita merupakan manusia yang lemah, teman-teman. Kita merupakan manusia yang tidak berdaya. Kita merupakan manusia yang penuh dengan kedagingan kita merupakan manusia yang penuh dengan keegoisan kita merupakan manusia yang penuh dengan segala ambisi kita, harapan, dan senang kita yang belum tentu baik bagi diri kita sendiri. Contohnya sama seperti tadi, 2 para murid Yesus tadi. Dia berharap bahwa Yesus adalah sang penyelamat, Yesus adalah yang pengabdi, Dia adalah penolong, Dia yang akan bangkit, Dia adalah raja. Tapi nyatanya apa? Mereka semua kecewa. Karena apa? Karena jalannya Tuhan bukan seperti itu. Karena jalannya dan rencananya Tuhan bukan seperti itu. Jalannya mereka untuk itu menambahkan bahwa mereka berasumsi bahwa ketika kita melakukan penyembahan Yesus, bahwa Yesus itu merupakan suatu raja yang akan hidup real, nyata di dunia ini. Mereka mungkin, maaf ya kalau saya salah, mereka mungkin berasumsi kalau misalkan tuh, wah minimal saya dapat pangkat lah gitu kalau misalkan zaman-zaman sekarang. Minimal kalau tentara dapat pangkat bintang lah gitu, jadi jenderal, jadi aing gitulah rasanya. Tapi bukan seperti itu, teman-teman. Kita merupakan manusia yang lemah dan rencana Allah itu bukan seperti itu. Dan terlebih lagi, ketika saya menggali lagi lebih dalam, kenapa sih kita merupakan manusia yang lemah? Kenapa sih kita masih harus mengandalkan Yesus lagi? Jawabannya ternyata, teman-teman, karena ada nurani dari diri kita sendiri. Bahwa kita merupakan pada hakikatnya merupakan manusia yang berdosa, teman-teman, manusia yang lemah. Dan bahkan kita pun sering mengalami banyak kegalauan dalam hidup kita. Saya mengambil contoh sedikit. Kalau teman-teman suka nonton film nih, tadi yang suka nonton film, berjalan nonton, itu kan suka, kalau kita nonton dalam film-film perang, film-film war, kayak gitu, perang dunia atau apapun, kita bisa melihat bahwa tentara-tentara itu tersebut pergi untuk berperang, pergi untuk membela negaranya. Dan ketika pulang, apa yang terjadi? Mereka pulang dengan kondisi ada beberapa yang keluarganya hilang. Dan apa yang mereka rasakan? Bahwa mereka itu merasakan kehampaan. Mereka itu merasakan suatu ada posisi yang hilang, teman-teman. Mereka seperti sudah berjuang segala macam, tapi ketika mereka pulang kembali ke negaranya dengan kondisi yang menang, mereka merasakan kehampaan. Mereka merasakan bahwa dirinya itu tidak ada apa-apa. Bahwa mereka merasakan kayak ada kekosongan dalam batinnya, dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang dalam kondisi tersebut memutuskan untuk melakukan bunuh diri, teman-teman. Nah, makanya dari saat itu saya berpikir lagi, wah, ternyata separah ini ya. Ternyata kita tuh harus tergantung pada Yesus. Dan Yesus pun menyadari bahwa kita pun merupakan benar-benar manusia yang lemah. Oleh karena itu Dia mengutus Roh Kudusnya untuk hadir di tengah-tengah kita. Karena dimutus penghibur untuk ada dan berada di tengah kita dan untuk berjalan dan menemani kita dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala pergumulan kita, dan permasalahan yang sedang kita hadapi. Dia mengutus Roh Kudusnya untuk hadir dan untuk nyata dalam kehidupan kita, teman-teman. Lalu kedua, kenapa kita harus mengandalkan Yesus? Karena ini, teman-teman, Yesus merupakan sumber kebenaran dan hidup. Kita tahu bahwa Yesus merupakan Allah Bapa, dan sekarang kita tahu bahwa Yesus merupakan sumber kebenaran dan hidup kita. Tidak ada cara lain
bahwa kita harus berjalan bersamanya agar kita memperoleh kebenaran yang hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita tidak dapat berjumpa kepada Bapa kalau kita tidak melalui Yesus. Nah, sedangkan Yesus sendiri sudah dengan rendah hatinya turun ke dunia ini menyelamatkan kita dan berjalan berdampingan dengan kita dan memberikan Roh Kudus-Nya untuk berada dalam diri kita dan kehidupan kita. Sudah tidak ada alasan lagi, teman-teman. Kita sudah manusia lemah dan kita sudah mengetahui bahwa Allah itu merupakan Allah segala Allah yang merupakan sumber kebenaran dan hidup. Masa sih kita tidak mau berjalan bersamanya? Dan bahkan malahan Dia yang selalu ada menemani kita dalam segala kehidupan kita. Lalu poin ketiga setelah saya merenungkan ini, teman-teman. Kenapa kita harus berjalan lagi dalam Yesus? Karena ini, teman-teman. Di dalam Yesus itu ada nasihat. Di dalam Yesus itu ada teguran. Di dalam Yesus itu ada pemberitahuan. Kasarnya mah kalau bahasa gampang informan lah. Ada informan, teman-teman. Kenapa? Kayak teman-teman tadi bisa lihat bahwa ketika para murid bergumul, ketika para murid berjalan ke Emmaus dan Yesus datang, mereka tidak dapat menerima Yesus dan Yesus bercerita dan para murid menanyakan apakah tidak terjadi. Apa yang dikatakan? Yesus menegur mereka. Yesus memberitahukan kepada mereka. Yesus menasihati kembali mereka yang ada pada muridnya sendiri, yang sudah selama ini selalu bersama dengan Yesus, dan ketika Yesus harus mengorbankan dirinya dan mereka mengalami kebingungan, tapi Yesus tetap hadir dan memberikan nasihat kepada para murid. Dan bahkan Dia menjelaskan segala sesuatu dari kitab-kitab Nabi Musa sampai dengan kitab-kitab Nabi yang lain. Karena dalam Yesus ada nasihat. Dalam Filipi 2 ayat 1 juga dikatakan ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Yesus, ketika kita mau untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus, percayalah bahwa di dalam Yesus ada kasih, ada penghiburan, ada persekutuan roh, dan ada nasihat. Ini merupakan suatu aspek, segala aspek yang kalau saya renungkan kembali, merupakan aspek-aspek dasar yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Aspek-aspek dasar yang sangat diperlukan bagi kita sebagai makhluk sosial. Kita butuh seorang penghibur, kita butuh seorang belas kasihan, kita butuh orang yang mengasihi kita. Semua itu ada ketika kita mau berjalan bersama dengan Yesus. Semua itu dapat diberikan ketika kita mau sungguh-sungguh walk with Jesus, berjalan sungguh-sungguh bersama dengan Dia. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita bisa sungguh-sungguh berjalan dengan Yesus? Bagaimana sih caranya agar kita bisa mau masuk dalam bersama-sama dengan Yesus, agar kita bisa lebih yakin bahwa aku mau deh Tuhan, yuk gitu. Yang pertama, teman-teman, kita itu harus mempunyai keimanan. Kita itu harus mempunyai iman yang teguh dan iman yang yakin dalam hati kita, dalam diri kita. Bahwa tadi teman-teman sudah menggali bahwa Yesus itu merupakan Allah, Yesus merupakan sumber sukacita, Yesus merupakan pembimbing, Yesus merupakan sahabat kita, Yesus merupakan Tuhan dan Allah dan Guru kita. Kita harus benar-benar dengan teguh dan dengan yakin kita mengimani akan hal itu, teman-teman. Bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama dengan orang yang kita sendiri kita tidak tahu? Bagaimana kita bisa berjalan dan kita bisa have fun ketika kita tanda kutip berjalan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang tidak baik dalam kehidupan kita? Kita harus percaya dengan segala hal yang Yesus berikan kepada kita. Terlebih lagi dalam kitab suci dinyatakan berapa banyak kisah dalam Yesus. Lalu poin yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan dengan Yesus adalah dengan ini, teman-teman. 3 pilar gereja kita. 3 pilar gereja Katolik. Ada yang tahu apa aja 3 pilar ini? Pasti pada tahu lah ya. Firman, tradisi suci, dan magisterium. 3 pilar ini merupakan pokok yang bisa kita pegang
bagaimana kita bisa berjalan dengan Kristus. Karena dalam 3 pilar gereja kita diberitahu hal-hal yang benar, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Semua diberikan di sini. Dan tentang bagaimana Yesus mengajar, bagaimana itu, semua ada dalam 3 pilar gereja kita ini. Bagaimana Yesus dalam perjamuan terakhir, segala macam, semua ada di sini. Tentang silsilah cerita, semua ada dalam 3 pilar gereja ini. Nah, bagaimananya kita harus mengetahui hal ini, teman-teman. Kita harus mendalami lagi lebih dalam tentang pilar gereja ini. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita bisa berjalan dengan Yesus, teman-teman? Adalah kita dengan melakukan Ekaristi. Sama seperti tadi nih, cerita dalam perjalanan ke Emmaus kan, teman-teman. Ketika para murid merasa ada sesuatu yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat Yesus dan tidak dapat menyadari Yesus, yang bisa menyadari mereka apa? Yang bisa membuat mereka sadar, yang bisa membuat mereka bahasa Sunda eling, yang bisa membuat mereka eling itu adalah ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Ketika Yesus memperkayasa tentang perjamuan terakhir. Ketika saat itu penghalang yang ada di dalam mata-mata para murid tersebut menghilang. Mereka bisa dilihat kembali dengan baru. Mereka bisa melihat Yesus yang hadir dengan nyata, dengan sesungguhnya. Kenapa demikian, teman-teman? Karena dengan Ekaristi, kita secara real, kita menerima tubuh dan darah Kristus, artinya kita sedang berhubungan intim dengan Yesus. Kita masuk kembali ke dalam hadiratnya, kita masukkan Allah ke dalam diri kita. Secara tidak langsung kita memasuki Allah untuk hadir dan untuk nyata dalam diri kita dan dalam kehidupan kita. Nah, terlepas dari itu semua, teman-teman, apa sih kalau bisa kita ambil simpulkan dari 3 poin ini? Iman, 3 pilar gereja, dan Ekaristi. Apa sih yang bisa kita tarik agar kita sungguh-sungguh bisa berjalan dengan Yesus? Intinya cuma satu, teman-teman. Adalah relasi. Percuma pada saat ini, misalkan teman-teman ikut pilar gereja, teman-teman ikut novena, teman-teman ikut rosario. Tetapi ketika teman-teman tidak mengimani dan teman-teman tidak menjalin relasi, apakah itu menjadikan suatu hal yang berhubungan yang baik? Apakah itu dengan seperti itu bisa berjalan dengan Yesus? Atau apakah kayak seperti sekarang? Mohon maaf, mungkin ada beberapa dari kita yang mengalami sedang dalam masa-masa sedang bingung atau sedang masa galau. Ada yang tiap hari kita berdoa, tiap hari kita mengucapkan syukur. Tapi apakah itu benar-benar dalam hati kita atau dalam diri kita? Atau hanya sebatas rutinitas semata? Karena kita sudah terbiasa bangun tidur, kayak sudah refleks. Kalau zaman dulu mah orang mah ngambil HP, kita mah udah refleks, udah tanda salib. Tapi apakah hanya sebatas rutinitas itu? Atau apakah kita benar-benar mau mengucapkan syukur kita kepada Allah bahwa kita diberikan hari yang baru, hidup yang baru, atau energi yang baru? Atau ketika kita mengeluarkan rosario, apakah dengan kita berrosario kita mengimani peristiwa-peristiwa yang ada dalam rosario tersebut? Apakah setelah kita bernovena, apakah itu kita mempunyai relasi, kita menjadi lebih dekat, kita menjadi lebih haus akan Allah? Apakah kita menjadi lebih tergugah untuk mengalami dengan Allah? Yang terpenting adalah relasi, teman-teman. Dari 3 ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa relasi itu penting. Bukan hanya sebatas ritual, bukan hanya sebatas tata cara atau bukan sebatas apa, tapi kita harus mempunyai relasi yang dalam dengan Yesus agar kita mampu dan agar kita dapat berjalan dengan Yesus bersama-sama. Saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan problematika yang sering kita alami sekarang. Kita mungkin sering seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita sering berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan, saya sudah berdoa. Tuhan, saya setiap hari saya melakukan Ekaristi. Setiap hari Minggu saya datang ke gereja. Saya melakukan novena, saya melakukan korona, kami melakukan doa koronka atau segala macam. Tapi Tuhan, Kau di mana? Ketika saya merasa bingung, ketika saya merasa sendirian, Tuhan, Engkau ada di mana? Seringkali kita merasa bahwa Yesus itu sungguh meninggalkan kita. Bahwa Yesus itu benar-benar meninggalkan kita, bahwa kita itu dibiarkan sendiri, bahwa Tuhan mah pengen ada bersama dengan kita hanya dalam keadaan senang-senang saja. Tapi apakah benar demikian, teman-teman? Saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan hal ini sedikit, sebentar. Apakah kita selama hal ini terjadi,
kita seringkali untuk menyalahkan Yesus. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kebingungan, ketika kita mengalami suatu musibah yang luar biasa, apakah kita merasa bahwa Yesus itu meninggalkan kita? Saya pribadi, teman-teman, mengalami hal ini. Terutama apalagi kalau teman-teman tahu corona, pasti kan semua terefek dengan dampak corona ini. Usaha saya bersama keluarga itu mengalami penurunan yang signifikan, yang sangat-sangat, ya 90% lebih lah bisa dibilang. Pada saat itu saya sudah menjadi pewarta, mengabarkan kabar gembira, ceritanya kayak. Tapi saat itu saya merasa kok, saya pertama awal saya percaya Tuhan bisa memampukan, Tuhan pasti bisa, Tuhan pasti sanggup. Tapi yang dari grafiknya, grafik misalkan dari sini nih makin begini, tiba-tiba langsung free fall, langsung terjun bebas. Ketika saat itu terjadi, apa yang bisa saya lakukan? Saya langsung mempertanyakan tentang kebenaran. Tuhan, Engkau ada di mana selama ini? Saya selama ini yakin bahwa Engkau itu ada, Engkau selalu ada dan selalu menyertai saya. Saya selalu ekaristi. Saya melakukan doa malaikat Tuhan rutin. Saya melakukan novena. Saya lakukan adorasi. Tuhan, tapi kenapa saya masih mengalami hal seperti ini? Tuhan, di manakah Engkau berada? Kenapa Engkau meninggalkan saya saat saya sedang mengalami hal-hal seperti ini? Saya membicarakan, saya mewartakan, saya membawa bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kenapa sekarang saya merasakan hal ini? Kenapa Engkau meninggalkan saya di kondisi saya seperti ini, Tuhan? Itu saya alami, teman-teman, cukup lama. Sampai sekitar awal tahun ini. Itu pergumulan yang cukup mendalam. Saya untuk kembali, gali lagi. Tapi ternyata, apakah benar demikian? Saya ingat pada bulan, saya lupa, Februari atau Maret. Saya lupa antara bulan Februari atau Maret ketika saya sudah mengalami pergumulan cukup lama itu. Tuhan menegur saya, dan bukan secara dengan kasar, bukan dengan apa, tapi Tuhan memberikan suatu gambaran. Pada saat saya mengalami mempertanyakan itu, saya tetap berjalan saya tetap berdoa, saya tetap meyakini akan iman saya. Tapi satu momen bulan Februari atau bulan Maret itu, Tuhan memberikan suatu gambaran dalam diri saya ketika saya sedang berdoa. Dia memberikan gambaran yang cukup nyata, cukup tampak dengan real, bahwa sesungguhnya Dia itu selalu ada dan Dia itu selalu menyertai saya. Dia bahkan sempat seperti kayak memberikan gambaran yang cukup jelas, kenapa sih hal ini dijadikan? Kenapa harus terjadi ini? Ternyata ketika saya mendapatkan hal itu, ternyata Tuhan itu sedang bekerja dengan caranya sendiri. Tuhan itu sedang melindungi saya dari problematika, dari permasalahan yang ternyata jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada yang saya hadapi pada saat itu. Pada saat itu saya sudah bilang itu udah masalah paling besar, masalah yang sangat besar. Tapi ternyata Tuhan itu ada, dan Tuhan itu sedang menutupi, mengcover agar masalah yang lebih besar lagi itu tidak terjadi. Tuhan memberikan gambaran, kalau saya tidak memberikan kamu seperti pencobaan seperti itu, kamu akan mengalami ini. Itu benar-benar literally di step, dan saya merasa sangat tertampar. Dan saya benar-benar kayak melihat, oh Tuhan, maafkan saya. Dan saya mengalami apa yang tadi para rasul alami, yaitu bahwa mereka dibutakan oleh suatu penghalang yang menghalangi dia. Dan penghalangan itu adalah pride, penghalang itu adalah ego, dan penghalang itu adalah kesombongan yang ada dalam diri saya. Yang selama ini saya merasakan bahwa usaha saya fine-fine aja, ketika corona fine-fine aja juga masih bisa, oke lah, dikit. Tapi ternyata dalam saat itu ada penghalang dan kesombongan dalam hati saya yang mengatakan bahwa Tuhan kau di mana? Tuhan kau di mana? Ketika hati itu semua ampun, dan akhirnya sama seperti para suami, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Dan ketika saya benar-benar mengakui bahwa saya salah Tuhan, saya telah menyalahkan Engkau, halnya terjadi. Tuhan kembali hadir di tengah-tengah kita. Ketika mata kita melihat Yesus terhalangi sesuatu, dan hal itu juga teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk sejenak bahwa percayalah bahwa dalam masalah seperti ini, bahwa dalam pergumulan seperti ini, Tuhan itu sungguh hadir. Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita, dan percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Janganlah sekali-kali kita menyatakan mengalahkan dia, bahwa dia meninggalkan kita. Tapi sesungguhnya, apakah sebenarnya Tuhan yang meninggalkan kita? Atau apakah malahan kita yang meninggalkan Tuhan? Yang selama ini Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. Apakah kita yang meninggalkan dia? Silakan teman-teman renungkan sendiri. Apakah terjadi seperti itu atau enggak? Tapi yang saya alami ternyata adalah saya meninggalkan Tuhan pada saat itu, sehingga saya tidak dapat melihat dia. Saya akan tutup sharing saya hari ini dengan ada satu buah quotes dari Bapak Paus Fransiskus. Nah, Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia merendahkan dirinya untuk berjalan bersama dengan kita. Dia adalah seorang teman dan seorang saudara kita. Yuk mari teman-teman, pada saat hari ini saya mau play satu buah klip. Maaf. Sorry, saya mau play satu buah video. Kita mau angkat satu buah pujian. Saya mengharap teman-teman untuk mendengarkan lagu ini, dan bagi teman-teman yang tahu akan lagu ini, silakan dengan teman-teman, dengan segenap jiwa teman-teman. Sebentar, saya share screen. Gelap. Yuk mari pada saat ini kita mau mendengarkan bersama-sama. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Peace and bridle in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Jangan kita hadir, Yesus menemani.
sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci, kekal suci di dagingmu terus pimpin aku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Bagi semua dari depan sampai belakang, angkat tanganmu katakan, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas dampingan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun, kami mohon maaf, Tuhan, apabila pada saat hari ini kami mengalami banyak kegagalan, kami mengalami banyak kebingungan, Tuhan. Dan mungkin kami bahkan sampai pada saat ini, kami menyalahkan Engkau, bahwa Engkau meninggalkan kami, bahwa Engkau menelantarkan kami di saat kami susah. Ya Bapak, dan ya Yesus, maafkanlah segala kesalahan kami, ampunilah atas tuduhan-tuduhan kami yang menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pada saat hari ini kami ingin lebih yakin lagi, kami ingin bersatu kembali dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya ya Bapak, segala penghalang-penghalangan mata yang ada di dalam diri kami yang menyebabkan kami tidak dapat menyadari kehadiran Engkau dalam segala aspek kehidupan kami, kiranya Kau cabut ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pada saat hari ini kami sungguh dapat berjalan dengan
sungguh bersama dengan Engkau. Kami dapat membangun relasi yang lebih baik lagi dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami sungguh dapat melihat Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Baik walaupun dalam kondisi kami susah, senang, gembira, walaupun dalam segala aspek kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami serahkan segala suatu aspek kehidupan kami hanya kepada Engkau. Kemudian pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, slide terakhir. Nah, ada pertanyaan sharing atau nggak usah? Cimar, apakah keburu sharing atau tidak? Buru, Oh, buru mau sharing? dong. Oke. Sebentar, saya share screen lagi. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan sharing. Nanti teman-teman di kelompok seperti biasa. Pertanyaan sharingnya adalah ini. Sebentar. Katro saya. Pertanyaan.